Haleluya, haleluya, shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa di dalam program ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan untuk membangkitkan iman kita. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini ya Tuhan, di mana saat ini kami kembali akan saling mendoakan. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hadirlah Engkau di tengah kami. Sebelum kami akan berdoa bersama, kami rindu dikuatkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kuatkan setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu dan kami akan berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama yang akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di dalam video ini adalah dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Adapun topik yang saya ingin kita renungkan di sini saudara adalah bahwa doa yang berkuasa besar. Doa yang besar kuasanya. Saya percaya setiap kita rindu doa kita menjadi doa yang besar kuasanya. Artinya Allah bekerja dengan dahsyat ketika kita berdoa kepada Dia. Doa kita menjadi doa yang dimana di sana Allah bertindak, di sana Allah menyatakan mujizatnya, di sana Allah menyatakan kuasanya yang dahsyat. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, dalam doa-doa saudara, adakah saudara melihat kuasa Allah nyata di sana? Jika saudara mengalami dalam doa-doa saudara kuasa Allah bekerja di sana saudara, Allah menyatakan kuasanya dalam doa-doa saudara, silakan disaksikan bagaimana sehingga saudara mengalami kuasa Allah dahsyat bekerja ketika saudara berdoa. Dan di dalam video ini saudara, kita akan belajar bagaimana supaya kita mengalami kuasa Allah di dalam doa-doa kita. Bagaimana supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Di dalam ayat ini tadi dikatakan saudara, bahwa doa yang sangat besar kuasanya itu adalah doa di mana dikatakan di kalimat pertama, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Di sana ada hal yang ditegaskan, yaitu supaya saling mendoakan. Di sana ada hal yang ditegaskan, yaitu doa kesepakatan, saling menopang di dalam doa. Itulah yang menjadi tujuan dibuatnya channel ini saudara, untuk kita saling menopang di dalam doa, supaya kita mengalami kedahsyatan kuasa Allah di dalam doa-doa kita. Kami hadir untuk menopang saudara di dalam doa, supaya doa-doa saudara yang saudara naikkan untuk pergumulan saudara, untuk beban saudara, untuk kerinduan saudara, apapun yang menjadi topik doa saudara, di sana kuasa Allah dinyatakan. Itu sebabnya kita akan bersepakat berdoa.
Saya akan menopang saudara di dalam doa. Setelah selesai kita merenungkan firman ini, kita akan lanjutkan dengan berdoa bersama, menaikkan doa-doa dan seruan kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita saling menopang dalam doa, ketika kami menopang saudara di dalam doa, di sini dikatakan bahwa jika umat-umatnya saling mendoakan, maka doa itu menjadi doa yang sangat besar kuasanya. Dan mungkin saudara, di rumah saudara punya keluarga, saudara punya saudara, suami, istri, orang tua, anak yang bisa menjadi teman saudara berdoa, yang bisa saudara sepakat bersama berdoa, saling mendoakan. Lakukan saudara, lakukan, berdoa satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena ketika dalam perjalanan kerohanian kita biasakan berdoa satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, maka kita akan mengalami kuasa Allah dahsyat bekerja di dalam kehidupan kita. Saya rindu siapapun saudara yang mendengar video ini, jika saudara pernah mengalami di mana ketika saudara bersepakat berdoa dengan sahabatkah, dengan saudarakah, dengan teman seimankah, atau dengan siapapun itu, ketika saudara saling mendoakan, saudara saling sepakat berdoa, dan akhirnya saudara melihat kuasa Allah, silakan saksikan, saudara tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, supaya anak-anak Tuhan yang lain melihat betapa dahsyat Allah bekerja ketika kita saling mendoakan. Puji Tuhan saudara. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami Allah bekerja melalui doa kita, kita mengalami kuasa doa kita itu menjadi kuasa yang dahsyat. Mari kita saling menopang dalam doa. Mari kita saling mendoakan. Di channel ini saudara akan ditopang di dalam doa. Tujuan dari pembuatan channel ini adalah supaya kita saling menopang di dalam doa. Lalu kemudian juga dikatakan saudara bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar. Yang kedua saudara, doa yang sangat besar kuasanya adalah doa orang benar. Artinya doa itu harus dibarengi dengan hidup dalam kebenaran. Karena doa jika tidak dibarengi dengan hidup dalam kebenaran, maka doa kita itu menjadi doa yang kosong, doa yang tiada artinya. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya jika kita tidak hidup dalam kebenarannya? Allah akan menyatakan kuasanya melalui doa-doa kita ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka Dia akan menyatakan kuasanya melalui doa kita, dan kita akan mengalami doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Saudara, firman Tuhan juga berkata bahwa bukan tangannya kurang panjang untuk menjawab doa-doa kita. Bukan telinganya kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita. Tapi yang menghalangi doa kita dijawab adalah dosa-dosa kita. Artinya apa saudara? Bahwa ketika seorang hidup dalam doa tapi dia tidak hidup dalam kebenaran, maka dia sendiri sebenarnya yang menghalangi doa-doanya dijawab. Dia sendiri yang sebenarnya menghambat Allah menyatakan kuasanya melalui doa-doanya. Itu sebabnya saudara, hiduplah dalam kebenaran. Selain kita hidup berdoa, hiduplah dalam kebenaran, supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Kalau hari ini Tuhan berbicara di hati saudara bahwa ada hal yang tidak benar yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara, dan saudara tahu bahwa itulah yang membuat doa-doa saudara tidak berkuasa, maka hari ini rendahkan diri di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran supaya saudara mengalami kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan saudara. Hiduplah dalam kebenaran, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam doa-doa kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, dikatakan doa orang benar
bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi hal ketiga yang dicatat di sini adalah bahwa doa yang sangat besar kuasanya, selain doa itu adalah doa kesepakatan, saling mendoakan. Selain doa itu adalah doa orang benar, hidup dalam kebenaran. Yang ketiga dikatakan di sini, bila dengan yakin didoakan. Artinya doa itu juga adalah doa yang dipanjatkan dengan iman. Maka kita akan mengalami kuasa Allah dahsyat bekerja dalam doa-doa kita ketika kita berdoa dalam iman. Doa yang kita panjatkan itu adalah doa dalam iman, doa yang penuh keyakinan. Maka di sana Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan tidak akan bisa menyatakan kuasanya ketika kita sendiri ragu akan kuasanya. Tuhan tidak akan menunjukkan mujizatnya ketika kita sendiri ragu Dia sanggup melakukan mujizat. Tuhan tidak akan menyatakan kesembuhan ketika kita sendiri ragu bahwa Dia sanggup menyembuhkan. Dan Dia tidak akan mencurahkan berkat-Nya jika kita ragu bahwa Dia sanggup memberkati kita. Tetapi sebaliknya Dia akan menyatakan mujizat, kesembuhan. Dia curahkan berkat-Nya ketika kita naikkan doa kita di dalam iman. Puji Tuhan saudara, sungguh dahsyat firman Tuhan pada saat ini yang menegaskan bahwa kalau kita menaikkan doa kesepakatan, kita saling mendoakan, dan kalau kita menaikkan doa sekaligus kita hidup dalam kebenaran, dan kalau kita menaikkan doa di dalam iman, maka doa yang demikian sangat besar kuasanya. Kalau saudara rindu mengalami di mana ketika saudara berdoa, saudara mengalami kuasa Allah bekerja dalam doa saudara. Yang pertama, saling mendoakanlah. Di dalam video ini kami akan menopang saudara di dalam doa. Dan yang kedua saudara, hiduplah dalam kebenaran. Yang ketiga, hiduplah dalam doa penuh iman. Naikkan doa dengan keyakinan. Maka saudara akan mengalami kuasa Allah dahsyat bekerja di dalam doa-doa saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara malam hari ini. Kita akan berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah dibangkitkan iman saudara melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara, menyerahkan segala beban, persoalan, penyakit, dan segala aspek kehidupan saudara. Kita akan datang kepada Dia, berseru kepada Dia, dan memohon kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saya akan menopang saudara dalam segala kerinduan saudara. Kita akan bersepakat bersama, memohon bersama kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Dia akan mendengar seruan-seruan kita, dan Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa dan seruan kita kepada Dia saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar. Rendahkan hati di hadapan Tuhan dan datang kepada Dia dengan iman yang benar bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan segala perkara. Puji Tuhan saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Terlebih dahulu saya rindu setiap saudara menaikkan permohonan-permohonan doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi beban saudara saat ini? Apa yang menjadi persoalan saudara? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari serukan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari kita berseru bersama, bersepakat bersama memohon kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ini satu persatu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala sesuatu dalam kehidupan mereka.
Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka yang mereka serukan saat ini. Apa yang menjadi masalah, persoalan, beban hidup mereka yang mereka serukan dan serahkan kepadamu saat ini ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mendengar anak-anak-Mu saat ini. Engkau kiranya yang mendengar tangisan dan seruan anak-anak-Mu. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengerti. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Engkau mengerti jeritan hati mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lawat, Tuhan tolong dan Tuhan berkati anak-anak-Mu ini. Dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Kami bersepakat ya Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab seruan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu saat ini berdoa khusus untuk segala beban dan persoalan saudara. Apapun yang menjadi persoalan saudara, mari naikkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada di antara mereka yang sedang memikul beban persoalan yang berat, memikul beban persoalan yang rumit, baik persoalan dalam kehidupan pribadi mereka, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, persoalan dalam usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, ekonomi mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu dalam beban pergumulan dan persoalan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan membela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nyatakan karya-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kau angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jawab anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bersyukur jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, berkati terus kesehatan mereka. Berkati terus ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu bisa maksimal dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Ketika mereka ada dalam keadaan sehat walafiat, Tuhan tolong dan berkati terus kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang terbaring karena sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, angkat tangan-Mu kepada Tuhan. Serukan mujizat daripada Tuhan. Serukan kesembuhan daripada Tuhan terhadap segala penyakit saudara. Taruh tangan kiri saudara di dada saudara atau di bagian tubuh saudara yang sakit dan harapkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Serahkan segala penyakit saudara kepada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Engkau kiranya yang campur tangan, menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit jantung. Apakah mereka mengalami penyempitan? Apakah mereka mengalami pembengkakan di jantung? Apapun yang menjadi masalah jantung mereka, Tuhan tolong, Tuhan ulurkan tangan, Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka ya Bapa.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan jantung anak-anakmu, fungsikan jantung mereka secara normal dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan dan kesembuhan Tuhan menjadi bagian anak-anakmu. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal. Mungkin ada anak-anakmu yang bahkan saat ini sedang menjalani proses pencucian darah karena masalah ginjal. Bapa yang baik, hamba berdoa, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kerjakan kesembuhan bagi mereka, pulihkan kembali fungsi ginjal mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, kanker apapun itu, Tuhan tolong. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan. Nyatakan mujizat kesembuhan dari penyakit kanker di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bahkan saat ini kami berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan tolong ya Bapa, normalkan tensi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi mereka untuk mengelola pola pikir mereka karena itu mempengaruhi, mengelola cara makan mereka karena itu juga mempengaruhi. Tapi melebihi daripada semuanya itu, biarlah Engkau yang melakukan mujizat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Lakukan perkara besar bagi kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari penyakit mereka ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi dalam nama Tuhan Yesus. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang membutuhkan sokongan doa terhadap penyakit asam lambung mereka. Bapa yang baik, kami berdoa untuk penyakit gastrik ini Tuhan, penyakit GERD ini, penyakit asam lambung ini. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami stres karena penyakit asam lambung mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Pulihkan dan sembuhkan penyakit asam lambung mereka dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara yang dahsyat terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan penyakit asam lambung mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin selama ini ada anak-anak-Mu yang sudah terganggu tidur mereka sekian waktu lamanya oleh karena penyakit asam lambung mereka. Tuhan, biarlah malam ini anak-anak-Mu dipulihkan, mereka bisa beristirahat tenang, mereka bisa tidur nyenyak dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu, mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang dahsyat di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami juga berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, sembuhkan ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka. Engkau Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu parah sehingga dokter pun sudah angkat tangan. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah angkat tangan. Engkau Allah yang terus mengulurkan tangan dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Bapa yang baik, kami juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan-Mu
Normalkan kolesterol anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami asam urat, juga Tuhan normalkan. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan mujizat bagi kehidupan anak-anakmu. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit lever, Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengidap penyakit yang belum disebutkan. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau kiranya yang mengerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kerjakan kesembuhan. Kami percaya mujizat kesembuhan sedang Tuhan kerjakan. Akan banyak kesaksian-kesaksian yang kami dengar, di mana anak-anakmu menyaksikan bagaimana Engkau mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Biar Engkau campur tangan di tengah-tengah keluarga mereka. Menjadikan keluarga-keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang berserah kepada Tuhan, keluarga yang ilahi, yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu, ajar mereka ya Tuhan untuk berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga mereka. Sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, jamah semuanya anak-anakmu untuk mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga anak-anakmu yang percaya kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga anak-anakmu. Hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya menolong kehidupan anak-anakmu, masa depan mereka. Anak-anakmu yang masih ada dalam bangku studi, Tuhan kiranya memberkati studi mereka. Berikan kecerdasan bagi mereka, dan biarlah anak-anakmu ya Tuhan, Engkau memberkati studi mereka sehingga studi mereka berhasil, sehingga kelak mereka bisa bekerja, sehingga kelak mereka bisa berhasil. Itu sebabnya berkati ya Tuhan studi anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan dan profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anakmu yang berperan atau berprofesi sebagai pebisnis pengusaha. Tuhan tolong, berkati mereka dalam bisnis dan usaha mereka, supaya bisnis dan usaha mereka bisa berkembang, bisa berjalan, bisa semakin maju, sehingga bisnis dan usaha ini akan menjadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pengusaha dan pebisnis. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, dan Tuhan yang memberkati anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anakmu yang mungkin mengalami kebangkrutan, usaha bisnis mereka hancur karena kondisi yang ada saat ini, Tuhan kiranya mengulurkan tangan dan membangkitkan kembali usaha dan bisnis anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anakmu. Engkau sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anakmu yang bekerja sebagai petani, berprofesi sebagai petani. Tolong lawat dan berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa berhasil dalam apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tanam, dan apa mereka tuai. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para petani dalam tanggung jawab mereka yang mulia untuk mencukupkan kebutuhan pangan ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh dalam profesi mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus.
dan Tuhan yang bekerja sehingga keadaan dan kehidupan anak-anak-Mu semakin baik. Berkati mereka para buruh ya Tuhan, berkati, jadikan mereka jadi orang-orang yang tangguh dalam pekerjaan mereka, jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan mereka, dan berikan keamanan, keselamatan kerja bagi mereka selalu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer, sebagai apapun mereka ya Tuhan, baik sebagai guru dan sebagai apapun mereka, bidang apapun yang mereka tangani, mereka yang bekerja sebagai honorer, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang menjadi pembela dan penolong bagi kehidupan anak-anak-Mu. Mereka yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, Tuhan juga memberkati dalam bidang apapun mereka yang bekerja sebagai pegawai di sana. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan bagi para medis dalam situasi yang sekarang ini. Tuhan tetap tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Jagai, lindungi mereka, berikan selalu kesehatan, daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, baik mereka dokter, bidan, perawat, semuanya. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para PNS ya Tuhan, biarlah setiap para PNS mengabdi bagi bangsa ini. Campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai PNS. Berkati para pejabat negara, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong mereka untuk mengabdi dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, berkati bahkan TNI Polri, Tuhan juga yang campur tangan, memberkati mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, berkati hidup mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami teringat bagi para pensiunan, Tuhan juga yang menolong mereka Tuhan. Engkau kiranya yang berikan damai sejahtera, semangat hidup, sukacita bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam situasi pengangguran oleh karena sulitnya keadaan saat ini. Tuhan tolong bela anak-anak-Mu, Engkau persiapkan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Inilah doa-doa kami, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Engkau kiranya yang memberkati hidup mereka, Engkau kiranya yang menolong mereka, Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menjawab seruan dari anak-anak-Mu. Ini doa kami Bapa, kami datang kepadamu dengan penuh iman bahwa Engkau Allah yang berkuasa menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah diberkati di malam hari ini. Setelah saudara mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan kita kembalikan hanya bagi Tuhan. Dan kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.